Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Niputu Mani Astini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membagikan praktek baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran di SMK Triatmajaya Tabanan pada tanggal 30 Oktober 2022. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan menerapkan media digital pada pembelajaran menganalisis kerusakan bahan makanan. Kondisi yang melatar belakangi permasalahan adalah model pembelajaran guru yang kurang inovatif dan hanya menggunakan model pembelajaran konvensional yang hanya berceramah di depan kelas dari mulai pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Dan juga kurang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, peserta didik merasa bosan dan jenuh pada saat pembelajaran di kelas. Peralihan pembelajaran dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka membuat hasil belajar siswa menurun. Siswa juga menjadi lebih pasif dan kurang bersemangat dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas masih monoton disebabkan karena kemampuan guru dalam mengelola kelas masih relatif rendah, ditambah dengan jumlah siswa yang gemuk sehingga pengelolaan kelas yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Pentingnya penerapan praktik pembelajaran ini dibagikan menurut saya karena praktik pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana model pembelajaran ini berpusat pada peserta didik yang melibatkan peserta didik untuk dapat berdiskusi, berpikir kritis untuk memecahkan masalah sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi guru di kelas. Menurut saya, masih banyak guru di luar sana yang mengalami masalah yang sama seperti yang saya alami, yaitu kurangnya pengelolaan kelas dan penggunaan media pembelajaran yang kurang inovatif, seperti menggunakan PowerPoint, Canva, YouTube, Quizzes, dan Google Form. Sehingga saya mengharapkan praktik ini selain bisa memotivasi saya dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif, juga diharapkan bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi rekan-rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama di sekolah tempatnya mengajar. Tantangan pada best practice ini adalah pembelajaran di dalam kelas masih monoton, kurang inovatifnya model dan media pembelajaran, kurangnya pemahaman guru tentang IT, guru kurang mengapresiasi peserta didik, fasilitas sarana dan prasarana TIK di sekolah yang belum memadai, tidak ada motivasi yang diberikan oleh guru dan orang tua peserta didik, hilangnya percaya diri yang timbul dari dalam diri peserta didik. Hal yang dilakukan dalam meningkatkan motivasi siswa dalam belajar adalah penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik, memahami model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik. Guru lebih banyak memberikan apresiasi terhadap peserta didik dengan cara memberikan reward kepada peserta didik, mengimplementasikan model pembelajaran yang memancing peserta didik untuk bertanya dan berpendapat yang dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran, guru sebagai planner, fasilitator, dan katalisator dalam pembelajaran, pengawas sebagai supervisor dan evaluator, kepala sekolah sebagai supervisor dan evaluator, rekan sejawat yang membantu terlaksananya pembelajaran, pakar atau ahli sebagai supervisor dan evaluator. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan: pertama, menggunakan media yang menarik seperti menggunakan video, kasus, dan e-book sehingga siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran.
Memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik, yaitu problem based learning. Guru lebih banyak memberikan apresiasi terhadap peserta didik agar lebih termotivasi, menyusun media evaluasi dengan media kuisis. Strategi untuk menghadapi tantangan, yaitu dalam praktek baik untuk mencapai tujuan pembelajaran diterapkan model pembelajaran problem based learning. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, contohnya untuk bahan ajar saya menggunakan PPT yang menarik disertai dengan gambar dan suara, sedangkan untuk evaluasi saya gunakan Quizzes dan Google Form. Dalam praktek baik untuk mencapai tujuan pembelajaran diterapkan model pembelajaran problem based learning. Strategi yang dilaksanakan yaitu diskusi dan pengamatan serta memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Kegiatan pendahuluan terdiri dari penyampaian tujuan pembelajaran, memberikan motivasi, menyampaikan manfaat pembelajaran, menyampaikan teknik penilaian. Melaksanakan kegiatan ice breaking pada kegiatan pembelajaran dapat membawa dampak menyenangkan dalam pembelajaran, sehingga dapat menjaga semangat siswa selama pembelajaran berlangsung. Kegiatan inti diawali dengan menayangkan video kasus kerusakan makanan, dan siswa diminta untuk menganalisis apa saja penyebab dari kerusakan bahan makanan tersebut sebelum diberikan penguatan materi agar siswa lebih memahami tentang kerusakan bahan makanan. Dalam penyampaian materi menggunakan media yang menarik sehingga siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik berkelompok dalam bekerja dengan didampingi guru agar tiap kelompok bekerja sesuai prosedur kerja yang ada pada LKPD. Pada lembaran LKPD disediakan kode QR untuk mempermudah siswa dalam mengakses video pembelajaran ataupun e-modul. Siswa mencari data untuk bahan diskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi dan mempersilahkan kelompok lain menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada kelompok yang presentasi. Dalam kegiatan penutup dilakukan dengan menyimpulkan pembelajaran secara keseluruhan, merefleksi peserta didik dengan menanyakan pendapatnya setelah melakukan pembelajaran, menyampaikan tugas yang harus dikerjakan di rumah dan waktu pengumpulannya. Memberikan post-test. Untuk lebih menarik pada kegiatan post-test dapat menggunakan aplikasi Quizzes sehingga siswa dapat termotivasi untuk menyelesaikan soal-soal post-test. Penerapan model pembelajaran problem based learning dengan penerapan media berbasis TPEC membuat siswa lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan karena siswa terlibat dalam pembelajaran dan akan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran
Dengan model pembelajaran ini, siswa lebih termotivasi daripada menggunakan model pembelajaran yang konvensional. Tadi pemaparan tentang best practice yang saya laksanakan untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, Rahayu.